Soal berikutnya, gagasan demokrasi pemerintah merupakan kumpulan dari pelbagai aktivitas yang dikuasai atas nama rakyat. Pemerintah yang melaksanakan pemerintahan atas nama rakyat harus tunduk pada beberapa pembatasan tertentu, di mana pembatasan-pembatasan ini diterapkan untuk menjamin bahwa ini adalah soal yang sedikit panjang dan rumit memahaminya, jadi harus betul-betul dibaca dan dipahami. Ya, ini sambil dilihat, sambil ditonton, coba dibaca sendiri dulu di dalam hati, dalam pikirannya untuk bisa mencocokkan soal ini ke jawabannya. Menurut gagasan demokrasi, pemerintah merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas yang dikuasai. Ini salah ketik ya, dikuasai atas nama rakyat. Pemerintah yang melaksanakan pemerintahan atas nama rakyat tunduk pada beberapa pembatasan tertentu, di mana pembatasan ini diterapkan untuk menjamin bahwa A. Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kehendak seluruh rakyat, belum tentu juga. B. Kemakmuran bersama bisa lebih terjamin untuk didapatkan. C. Rakyat mendapatkan kepastian bahwa kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan mereka. Kemudian yang D, pemerintah harus mematuhi kehendak, dan jika pemerintah tidak patuh, pemerintah bisa dibubarkan oleh rakyat. Wah, ini terlalu ekstrim ya. Yang E, pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dan hak-hak warga negara menjadi terjamin karenanya. Maka kalau kita melihat pilihan jawaban yang benar atau yang salah dari konsep kalimat di soal dicocokkan dengan opsi jawaban, bisa kita buang dulu yang salah. Seperti yang ini salah, ini yang D ini. Pemerintah harus mematuhi kehendak, dan jika pemerintah tidak patuh bisa dibubarkan. Ini tidak benar ya. Bagaimana dengan pilihan lain? Kita lihat dari A. Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kehendak seluruh rakyat. Tidak juga. Tidak semua kehendak rakyat itu harus dijalankan oleh pemerintah. Kemakmuran bersama bisa lebih terjamin untuk didapatkan. Benar kalimat ini, tapi tidak berhubungan dengan kenapa pemerintah melaksanakan atas nama rakyat dan tunduk kepada pembatasan. Ini salah. Yang C, rakyat mendapat kepastian bahwa kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan mereka. Benar, tapi pembatasan ini bahwa negara di sini yang diberi pembatasan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, di mana pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dan hak-hak warga negara menjadi terjamin karenanya. Ini benar. Soal berikutnya, mengapa komunisme tidak bisa dibiarkan hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia? Apakah komunisme ini bertentangan dengan Pancasila? Ini kita bisa pahami satu persatu. Komunisme adalah suatu ideologi yang kalau dijabarkan dia akan menjadi seperti ini. Tidak dapat berdampingan dengan ideologi lain dan juga tidak dapat berdampingan dengan agama. Maka bisa kita katakan bahwa komunisme telah melanggar sila 1. Berarti tidak sesuai sila 1. Kemudian, komunisme ini sendiri ingin menghilangkan kepentingan pribadi. Kalau menghilangkan kepentingan pribadi, berarti ini dia tidak sesuai dengan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia itu mempunyai
hak untuk memiliki sesuatu atau juga untuk meyakini sesuatu. Berarti ini setelah melanggar sila yang kedua. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ideologi komunisme ini adalah suatu ideologi yang menerapkan terpusat kepada negara. Terpusat kepada negara. Jadi di sini ini menghilangkan konsep persatuan. Jadi komunisme itu menghilangkan konsep persatuan karena negaralah yang memegang peran dalam segala hal. Kemudian yang berikutnya, bahwa ini saya ambil satu contoh bahwa komunis itu satu partai politik, tidak ada hak suara, tidak ada kebebasan politik. Kemudian sasaran utama dari komunisme adalah adanya konsep bahwa ekonomi itu terpusat kepada negara. Ekonomi terpusat atau dijalankan oleh negara. Bila kita memperhatikan dari konsep yang saya paparkan mengenai komunisme, tentu ini adalah wujud dari sila 1, sila 2, sila ketiga, ini sila keempat, dan ini sila kelima. Sementara komunisme ini tidak dapat berdampingan dengan agama. Otomatis semua sila yang ada di Pancasila kita itu tidak lagi sesuai dengan komunisme. Maka bisa kita katakan, kalau kembali ke soal ini, bahwa mengapa komunisme tidak bisa dibiarkan hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia? Karena komunisme itu tidak sesuai dengan Pancasila sebagai kepribadian kita. Jawabannya adalah E. Soal yang berikutnya, perbedaan yang terdapat pada negara kesatuan dibandingkan dengan negara serikat, yaitu pada negara kesatuan ... Coba diulangi lagi ya, kita pahami soalnya. Perbedaan yang terdapat pada negara kesatuan dibanding dengan negara serikat, yaitu pada negara kesatuan, kalau kita lihat nih, negara serikat memiliki konsep negara, sementara negara kesatuan tidak. Tapi supaya gampang memahami materi ini, coba kita ambil contoh perbedaan yang terdapat pada negara kesatuan. Negara kesatuan kita ambil contoh Indonesia. Sementara negara serikat ini kita ambil contoh adalah ya Amerika Serikat. Kita ambil contoh ini adalah Amerika Serikat. Pertanyaannya, yaitu pada negara kesatuan, A, memiliki konstitusi yang tertulis. Ini belum bisa dijadikan bahwa di Indonesia, kalau saya buat misalkan ini negara kesatuan, misal ini begini misalkan, uraiannya apa gitu ya, uraiannya apa, ini negara kesatuan dan ini negara serikat. Kita buat modelnya begini. Ini kita ambil contoh tadi adalah Indonesia dan ini tadi Amerika Serikat. Kalau bicara tentang konstitusi tertulis, maksud dari konstitusi ini adalah undang-undang dasar, maka negara kesatuan dan negara serikat pasti memiliki.
Kemudian kepala negaranya ini di pilihan B ya, ini tadi pilihan A. Ini dia pilihan A. Di pilihan B, kepala negaranya merupakan pilihan rakyat. Kepala negara pilihan rakyat. Berarti kalau kita ambil contoh ini seperti presiden atau kepala pemerintahannya. Ini yang pilihan B ya. Kalau kita lihat bagaimana di Indonesia dan di Amerika, ini sama-sama juga. C, pemerintahannya bersifat demokrasi. Bagaimana dengan demokrasi? Oke, kalau kita pahami demokrasi, pilihan C ini, Indonesia demokrasi, benar. Amerika juga demokrasi. Kemudian yang pilihan D, terbagi-bagi dalam negara bagian. Ya, ada negara bagian. Negara bagian, misalkan negara bagian New York, New Jersey, dan sebagainya. Indonesia itu memiliki provinsi, bukan negara bagian. Ya, Indonesia itu provinsi, bukan negara bagian. Sementara Amerika, iya, benar. Pilihan yang E, itu di situ kekuasaan kepala negaranya terbatas. Kekuasaan kepala negara terbatas. Jadi konsep kepala negara sebagai simbol sebuah negara, pasti di setiap negara akan memberi pembatasan pada kepala negaranya. Seperti di Indonesia, kekuasaan kepala negara disebut tak terbatas. Jadi artinya terbatas. Maka kalimat dalam soal ini sebenarnya berpengertian begini. Ini sepertinya ada yang kurang tepat ya kalimatnya. Ini mau menanyakan apa sebenarnya perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat. Dari sini sudah kita peroleh perbedaannya di sini. Ya, di sini dia perbedaannya. Bahwa ini tidak ada, ini ada. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk soal perbedaan negara kesatuan dan negara serikat. Ya, ini soal yang berikutnya. Pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa hanya dapat dilakukan dengan dukungan ... Kalau kita lihat opsi pilihan jawabannya, ini mengarah kepada isi dari pasal 7B yang ada di UUD 45. Jadi materi ini adalah pasal 7B. Jadi harus memang diperhatikan pasal 7B UUD 1945. Kalau diperhatikan lagi di ayat 2 dan ayat 3, ini nanti bisa diperhatikan di ayat 2, bahwa dinyatakan bahwa di ayat 2 itu pendapat DPR bahwa presiden melanggar hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden adalah dalam pelaksanaan, ya ini pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden ini tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Ini dalam rangka pengawasan. Oke. Kalau dispesifikkan lagi di ayat yang ketiga, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengajuan DPR ini adalah ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan dilakukan dengan dukungan
di DPR itu dia dukungan 2/3 dari jumlah DPR. Oke, sudah makin mengkerucut. Kemudian harus dihadiri oleh 2/3. Dihadiri lagi ya, dihadiri oleh 2/3. 2/3 dari DPR. Ya, jadi kalau seandainya kita masukkan ke pilihan jawaban, maka yang tepat adalah bahwa A sekurang-kurangnya 2/3, ya ini tepat ya, sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dihadiri juga 2/3, jadi angkanya 2/3 dan 2/3. Kalau yang B 1/3 ini salah. Kalau yang C ini ada 1 fraksi, ini tidak tepat ya. Apalagi yang 50 plus 1 ini tidak ada. Dan minimal 1/3. Jadi jawaban yang benar adalah yang A.